Saya di DPRD pernah misalnya mau dicelakai dibuka ban mobilnya. Nah, saat parkir kan kita pergi ban mobilnya copot. Ya. Yang seperti itu sering terjadi. Kalau telepon-teleponan udah biasa. Ancaman udah biasa lah itu gitu. Kita anggap angin lalu saja kalau yang seperti itu. FM Sastrasi Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Dialog interaktif talkshow kita di ruang paslah cerdas dan inspiratif. Pak Binsar Oji lah gitu ya. Kita masih ada waktu kita ini, mohon kesabaran sedikit gitu ya. Nah, 3 periode menjadi anggota DPR tentu banyak hal yang Anda suarakan gitu kan. Sebenarnya apa sih yang menjadi concern? Apakah apa sih yang sebenarnya membuat Anda betul-betul untuk berjuang selama menjadi anggota dewan itu? Concernnya apa sebenarnya? Waktu itu kayak saya concernnya itu saya fokuskan agak sedikit dekat saja. Saya fokuskan untuk apa? Bagaimana penyebaran pembangunan saja. Dana penyebaran pembangunan. Ya. Saya fokusnya di situ Pak Paslah. Artinya saya pada saat itu berkeinginan daerah-daerah itu bisa terakses seluruhnya. Bisa terakses. Ya. Cuma sering kendalanya kita di DPR sana pun tidak sama pemahamannya kan. Ada yang dia kepingin bidang lain kan. Makanya di sana kalau saya khususkan bagaimana akses ke tempat-tempat produksi masyarakat itu bisa selesai gitu ya. Paling utamanya adalah bagaimana pemerataan pembangunan itu ya. Iya. Utama jalan itu. Jalan. Kenapa Anda memilih jalan paling utamanya? Karena saya melihat kan masih kuat mana pun masyarakat misalnya berusaha ke arah hasil produksinya ini tidak bisa dibawa ke kota. Dia kan akan murah harganya. Kalau murah harganya tentu ekonomi masyarakat tidak akan naik. Ya. Di samping itu, secara apa kalau misalnya Anda menjadi anggota DPR itu bagaimana menyuarakan dan tentunya memperjuangkan termasuk pemerataan pembangunan. Tapi kalau melihat dari mitra-mitra Anda menjadi anggota DPR, concern apa terhadap pemerintah? Concern terhadap pemerintah, saya pikir yang perlu kalau ke pemerintah pengawasan saja. Pengawasan ya. Berarti menyeluruh ya. Iya. Pengawasan pembangunannya, pengawasan penggunaan anggarannya begitu. Jadi apa yang paling Anda soroti dengan pemerintah itu ketika melakukan pengawasan? Yang paling yang paling menyentak mungkin perasaan Anda, ini harus dibenarkan, diluruskan atau apa gitu? Artinya kan pemerintah ini sering dalam menjalankan anggaran itu tidak tertib. Tidak tertib. Artinya kan misalnya anggaran ini misalnya sudah bisa dieksekusi bulan Maret, tapi pemerintah tidak melakukan eksekusi itu. Dia sering eksekusi misalnya bulan Agustus. Akibat ini kan pekerjaan-pekerjaan ini akan terdesak di akhir tahun. Akibat keterdesakan ini berpengaruh terhadap cuaca berpengaruh terhadap kualitas pembangunan. Akibat tergesa-gesa misalnya membangun sebuah bendungan, tentu kualitasnya diragukan kan. Kalau namanya tergesa-gesa, tentu rekanan pun akan banyak mengambil kesempatan untuk mempermudah dia kan. Itu yang paling sering Anda soroti dan tidak tertibnya penggunaan anggaran itu pemerintah. Sering. Kalau penyalahgunaan kewenangan? Penyalahgunaan kan sering juga kita soroti. Cuma kan DPRD ini hanya bisa menyorotinya secara politis saja, secara teknis ada lembaga lain yang melakukan itu, misalnya BPK. Cuma setelah keluar pun terkadang pemeriksaan BPK, DPR pun sering tidak tertib juga dalam melakukan tindak lanjut. Makanya sampai hari ini saya pikir temuan-temuan BPK itu banyak di Pemkab Madinah belum terselesaikan. Tapi kan ada hak-hak DPR itu misalnya untuk menggunakan, meskipun secara politis, tapi kan ada hak angketnya gitu, pansusnya gitu. Itu pernah nggak atau sering nggak digunakan itu untuk bukan menyelesaikan, artinya untuk sebagai fungsi pengawasan DPR itu terhadap pemerintah gitu? Saya pikir jarang sekali. Jarang ya. Sepengetahuan saya 15 tahun itu kalau
hak-hak yang seperti untuk temuan BPK belum pernah. Belum pernah ada. Di mana kendalanya? Apakah tidak Anda suarakan, lakukan lobby dengan beberapa fraksi atau anggota DPR di situ untuk menggunakan hak itu? Saya pikir SDM-nya nggak cukup. Nggak cukup SDM untuk melakukan itu. Tapi kan di masing-masing fraksi ada misalnya untuk memotorinya. Anda misalnya dengan sianu gitu. Ya, saya pikir kesulitan kita kan. Belum nanti ada fraksi yang mendukung pemerintah, belum lagi keinginan-keinginan lain anggota DPRD yang kalau ini dilaksanakan akan menyita waktu dan berdampak terhadap yang lainnya. Tapi sebenarnya itu disadari oleh semua anggota DPR memiliki hak yang kuat itu ya? Kita nggak tahu juga Pak Paslah, karena sering kita ajak kawan-kawan ini kan tidak mau. Apakah karena dia tidak tahu atau tidak punya keinginan yang kuat untuk melakukan itu, atau tidak punya kemampuan, kita pun nggak bisa mendikte kawan-kawan lah kan, karena di DPR ini kan punya hak masing-masing, dia punya hak dan punya tujuan masing-masing ya. Partainya juga itu menyatukan menyatukan itu yang agak kesulitan. Sulit ya. Pimpinan DPR pun misalnya tidak sama pandangannya jadinya gitu. Nah, kenapa Anda memilih konsen terhadap hal itu? Karena memang pembangunan itu tidak merata ya. Lama pembangunan di Madinah ini tidak merata kan? Tidak merata. Artinya misalnya Pantai Barat misalnya kan, ke sana sedikit dana pembangunan. Kemudian di Madinah ini pun banyak dana pembangunannya, tapi penggunaannya belum maksimal. Maksimal ya. Artinya kan banyak, kalau dulunya banyak pembangunan itu bukan kebutuhan, tapi permintaan kan. Permintaan siapa? Ada sekelompok orang misalnya bangun ini kan, padahal itu bukan kebutuhan masyarakat gitu kan. Tapi kan ada musrenbang gitu, tentu kan berdasarkan kebutuhan masyarakat permintaan. Berarti sering melenceng apa yang dimusyawarahkan itu dengan ketetapan anggaran itu. Di DPR kan dibahas. Yang tertib ini musrenbang ini kan 5 tahun belakangan ini Pak Waslah. Ada dielektronikkan semua. Kalau sebelumnya kan tidak, pas dibahas di DPR saja bisa kita tukar itu kan. Kalau dulunya kan. Nah, karena belum ada aturan yang kuat pada saat itu. Kalau sekarang, kalau dia tidak masuk dalam musrembang dielektronikkan, bahkan memasukkan usulan aja harus elektronik, nggak bisa lagi manual kan. Berarti tidak ada kebijakan di luar itu lagi gitu ya? Tidak ada kebijakan. Lagi, ya? Kendalanya yang muncul nanti di saat ada bencana ini. Ada bencana. Bencana itu tidak ada didaftarkan. Nah, di situ nanti keterlambatan penanganan bencana. Baik, inilah yang paling fokus ya, pemerataan pembangunan itu, karena memang kan sudah diatur harus ada wilayah-wilayah yang menjadi prioritas gitu. Tapi seringkali tidak terlaksana mana pembangunan yang prioritas, karena kita lihat setiap pembangunan itu penggunaannya sangat kurang bermanfaat. Itu tadi karena ada permintaan dari sekelompok ya. Nah, kenapa Anda memilih kemudian Pileg 2009? Di tahun 2009 itu, saat itu Anda masih di PBR, kemudian perselisihan suara dengan PKNU. Anda akhirnya ditetapkan sebagai anggota legislatif terpilih setelah keluarnya keputusan MK. Saat itu bagaimana sih situasinya tuh? Sedikit mengulik saja nih. Ya, saat itu sebenarnya kita itu berperkaranya bukan dengan PKNU sebenarnya. Ya, berperkaranya dengan KPU ya. Tapi PKNU ini kan menjadikan dirinya sebagai pihak yang terkait ya. Karena kalau kita mengalahkan KPU bisa jatuh kursi PKNU pada saat itu. Ini kita lihat kan, kita jadikan ini jadi sebuah perkara karena pada saat itu kita merasa dicurangi oleh penyelenggara di beberapa tempat. Penyelenggara ini yang kita maksud ini memang KPPS lah pada saat itu. Ya. KPPS ini kan aparatnya KPU kan. Di beberapa tempat, misalnya di Muara Batang Angkola, kemudian di Huta Raja, kemudian
Saya nggak ingat lagi berapa tempat, tapi ada 9 tempat kalau tidak salah. Yang jumlahnya yang saya tuntut waktu itu sampai 175 suara itu. 175. Tapi saya sebenarnya untuk menang itu hanya butuh 11 suara. 11 suara ya? 11 suara. Berarti sudah melampaui dari itu ya? Saya waktu itu dimenangkan di 1 TPS saja di Muara Batang Angkola dengan permohonan kami waktu itu 23 suara. 23 suara. Nah itu pada saat itu berjuangnya sendiri ya? Nggak ada yang membackup tuh? Nggak ada ya. Cuma sendiri dengan keyakinan didampingi oleh pengacara ya, partai ya itu ya. Nah dari cara dan kemauan Anda untuk mengurus hal itu sampai ke MK, artinya Anda orang yang cukup vokal dan itu terlihat sampai saat ini ya. Berulang kali Anda hadir di media untuk menyampaikan menyampaikan sikap gitu ya, pendapat gitu yang terkait banyak hal dan juga kebijakan pemerintah. Apa sih yang membuat Anda begitu vokal, begitu berani bersuara? Melihat apa itu sebenarnya? Artinya kan kalau saya kan, kita kan sudah sering dididik lah di organisasi mahasiswa untuk tidak membiarkan ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat. Jadi karena kita sudah dididik lama, saya di HMI itu sampai 7 tahun. 7 tahun di HMI? Sampai saya jadi instruktur di HMI. Artinya di dalam pikiran kita itu sudah melekat bahwa ketidakadilan itu tidak dibolehkan, itu saja. Asal muncul ketidakadilan, pasti berontak respon gitu. Itulah yang terjadi. Itu yang terjadi. Kalau respon Anda atau perjuangan itu tidak tercapai, apa yang Anda rasakan? Terus menerus berjuangnya atau sudah selesai kewajiban begitu kira-kira? Kalau kita sekarang ini kan sudah tidak lagi di lembaga. Karena untuk sementara kita merasa kalau sudah kita sampaikan, kalau itu tidak didengarkan untuk sementara kita hentikanlah dulu, karena udah kita sampaikan kan. Kalau kita cari sambil kita cari cara lain. Cara lain. Masihkah sering Anda sampaikan itu, misalnya ketidakadilan itu pada lembaga Anda juga di partai misalnya, supaya mereka menyampaikannya lewat praksi dengan dengan kewenangan dan hak-hak anggota DPR-nya gitu? Masih sering. Kita sering, bahkan kita sering dituduh merepet lah. Artinya kan kita melihat misalnya kejadian SMGP hari ini, kita melihat sampai hari ini respon DPRD belum ada. Kayak semalam saya ke sana, saya dengar DPRD mau buat pansus, tapi sampai hari ini belum terwujud, ada masih tarik-menarik di dalam gitu kan. Artinya kan di saat orang luar sudah banyak merespon kejadian ini, DPRD belum ada respon apa-apa dari internalnya gitu kan. Dan ada hak itu kan ada sebenarnya, bisa dimanfaatkan ya pansus, atau untuk paling tidak rapat dengar pendapat misalnya dengan pihak itu kan ada kewenangannya, meskipun perizinannya itu dari Jakarta gitu. Ada alasan mereka nggak kira-kira bahwa itu bukan kewenangan DPRD gitu? Saya belum tahu karena belum ada yang berani ngomong, saya lihat. Tapi yang jelas kan boleh ya anggota DPR di tingkatan, karena di wilayahnya kejadian operasionalnya itu, boleh nggak DPR sini memanggil? Ada nggak haknya? Ada lah Pak. Ada ya? Ada. Itu tidak dilakukan? Sampai hari ini kita lihat belum ada. Belum ada ya? Pansus itu masih tarik-menarik gitu? Masih tarik-menarik kayaknya. Sudah saya dengar sudah pernah ada rapat memutuskan itu pansus, tapi belum direalisasi sampai hari ini. Direalisasi ya. Oke. Kemudian cara vokal Anda itu melalui media sosial kan paling cepat sekarang ini kan, tidak artinya banyak lah respon atau komentar-komentar gitu kan. Kemudian konsekuensi itu kan tahu, Anda kan memahami bahwa itu punya konsekuensi, baik itu intimidasi, bisa tekanan apa saja pada kevokalan itu. Anda tidak takut atau merasakan itu? Sampai hari ini belum ada. Belum ada takut untuk hal-hal yang seperti itu, karena kita juga kan menyampaikan kebenaran itu, kita tidak mencari imbalan sesuatu. Barangkali orang-orang yang takut itu kalau dia menyuarakan sesuatu, ada sesuatu di baliknya itu. Kalau kita ikhlas-ikhlas saja. Gitu. Intimidasi itu pernah dirasakan? Pernah. Waktu DPRD pernah terjadi. Sekuat apa intimidasinya? Saya di DPRD pernah misalnya mau dicelakai, dibuka ban mobilnya. Saat parkir kan kita pergi, ban mobilnya copot. Ya.
Yang seperti itu sering terjadi. Kalau telepon-teleponan udah biasa. Ancaman udah biasa lah itu kita anggap angin lalu saja kalau yang seperti itu. Intimidasinya. Ya. Kalau pakai uang pernah nggak? Kalau pakai uang pernah. 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 Besarannya boleh tahu berapa waktu itu? So, belum sampai kepada tingkatan itu, tapi ditawarin uang misalnya untuk merubah suara pemilu gitu kan. Iya. Cuma kita tidak mau. Kalau mau merubah suara itu pun silahkan saja, tapi saya nggak mau terlibat. Saya sampaikan pada saat itu. Pada saat Anda menyuarakan sesuatu gitu, lalu Anda disorong supaya tidak menyuarakan itu dengan uang gitu. Pernah nggak Anda alami itu? Saya pikir karena kita konsisten itu jarang orang berani ke kita, Pak, masalahnya seperti itu. Berarti di sana sudah ke atasan kita lah kan. Gitu ya. Berarti di sana udah mereka peta gitu ya. Oh ini nggak bisa gitu kan. Tapi itu yang paling berat barangkali ujiannya ya. Dengan uang jumlah besar gitu ya. Nah, baru-baru ini kan ada kejadian itu yang tadi di Sibanggor yang sampai menewaskan 5 orang dan puluhan lainnya meninggal, puluhan lainnya misalnya korban kecelakaan berat gitu. Tapi sepertinya akan berakhir damai dan Anda sepertinya belum bersuara ini. Tidak menjadi bagian dari konsen atau bagaimana ini? Saya pikir di grup-grup WA saya sering menyampaikan suara tentang itu. Tapi kalau di Facebook saya memang udah agak lama, 1 tahun ini saya tidak memakai Facebook. Kenapa? Karena Facebook ini sering saya lihat dibajak kan. Dibajak ya. Kita tidak punya kemampuan teknologi untuk mengamankan itu, maka saya udah lebih setahun tidak memakai Facebook. Di Twitter? Di Twitter jarang. Di grup-grup WA kan. Di grup-grup WA. Apa konsennya terhadap Anda dalam kasus yang ini? Saya pikir dalam kasus ini harus ada penegakan hukum. Penegakan hukum ya. Kalau persoalan kecelakaan kerja itu risiko di mana-mana ada perusahaan pasti pernah terjadi kecelakaan kerja. Human errornya. Human error itu. Cuma bagaimana kejadian ini ke depan dengan penegakan hukum, semua orang harus berhati-hati dalam bekerja, apalagi menyangkut masyarakat kan. Kalau misalnya ada orang menyuarakan perusahaan ini ditutup, saya pikir nggak betul juga kalau sampai perusahaan ini ditutup. Cuma bagaimana kita memastikan bagaimana perusahaan ini bekerja sesuai dengan SOP-nya. SOP-nya yang menyelamatkan semua orang. Jadi hari ini kan yang perlu diuji itu apa yang mengakibatkan kecelakaan itu. Apakah karena human error atau memang ketidaktaatan pada SOP. Kan ada indikasi kita lihat belakangan pemerintah bilang dia bekerja di luar SOP, di luar izin malah, di luar izin. Artinya kan melanggar SOP itu kan. Itu yang perlu. Tapi herannya kita sampai hari ini belum ada orang yang dinyatakan bertanggung jawab terhadap itu ya. Apa gitu? Anda melihatnya ini penegakannya lama ya berarti? Terlalu lama lah. Sudah terlalu lama ya. Sebenarnya sudah ada kepastian hukumnya gitu ya. Ya itu kan sudah jelas sebenarnya. Artinya kalau ada pun perdamaian ini, saya pikir tidak menghilangkan proses hukum. Kan? Nah, itu bentuk rasa simpati ya atau prihatin berduka cita dari pihak perusahaan kepada korban ya untuk mengkompensasi dengan memberikan uang duka atau apa namanya gitu kan. Tapi penegakan hukumnya penting ya. Kita belum tahu uang duka yang disampaikan itu dari siapa asalnya. Jangan-jangan uang duka itu dari perusahaan asuransi kan? Berarti kalau perusahaan asuransi tidak lagi dari perusahaan. Makanya kan kita belum pernah dengar pemerintah atau perusahaan membuka uang 175 juta itu dari siapa itu. Karena saya pernah membaca berita kejadian kecelakaan di PLTA, pembangunan PLTA di Tapan Selatan, yang kebetulan sekdanya orang Madinah, bahwa di sana terjadi kecelakaan terhadap supir ekskavator. Supir ekskavator ini bekerja di situ. Orang yang bekerja kecelakaan, dia memperoleh santunan 175 juta dari asuransi, kemudian mendapat 180 sekian dari perusahaan. Jadi lebih 360 juta yang dia peroleh. Kan jelas disampaikan dari siapa duit itu. Di sini kan kita lihat, kita belum melihat. Tapi ini kan difasilitasi oleh pemerintah juga ini kan, untuk termasuk pihak-pihak yang terkait lah untuk bisa memfasilitasi pemberian anggota DPR nggak hadir waktu itu ya di situ ya. Anda melihat? Saya melihat pernah
ada ketua DPR. Ada ketua Waktu pas DPR. di rapat-rapat di Pemda itu kan. Di rapat untuk realisasinya? Realisasinya saya tidak lihat waktu itu. Nah, baru-baru ini tentu kan konsen kita terhadap itu. Apa harapan Anda? Penegakan hukuman saja? Saya berharap memang ada keterbukaan dari perusahaan. Ke depan dia melakukan kejadian ini apa sebabnya. Kemudian ke depan apa yang dilakukan mengantisipasi kejadian berikutnya. Karena bisa kita bayangkan kalau setiap pelepasan gas ada orang korban kan, ngeri hidup di sana itu. Ngeri hidup di sana. Kita pun mau jalan-jalan ke Sibangor takut ini sekarang. Yang biasa kita sekali sebulan keliling-keliling ngelihat Surik Marapi gitu kan. Ke depan bisa takut kita ini. Oke. Nah, banyak yang bilang ada persepsi atau barangkali begitulah bagi orang-orang yang pokal itu, ikan benda sudah potan dia isu pokal terus, begitu kira-kira. Nah, itu karena biasanya orang pokal itu karena belum dapat bagian. Apa memang demikian adanya? Menurut Anda bagaimana itu? Saya pikir nggak betul juga itu. Tidak betul juga. Kan. Tapi memang ada orang yang pokal memang tiba-tiba diam. Itu perlu dipertanyakan lah memang. Perlu dipertanyakan kan? Ya. Tapi belum tentu juga orang yang tiba-tiba diam itu mendapat sesuatu. Bisa jadi dia punya kena tekanan, tapi dia tidak mampu melawan tekanan itu, bisa saja. Belum tentu dia kena uang gitu kan. Kalau dia pun diam. Tapi nggak benar juga dong begitu ya kira-kira ya. Yang penting adalah bagaimana kita terus konsisten terhadap suara yang kita menyampaikan, suara kebenaran itu pada siapapun, misalnya lembaga apapun, begitu kira-kira yang diharapkan. Nah, orang-orang seperti ini jarang sekali nampak gitu ya. Hari ini LSM atau apa bagaimana? Hari ini jarang lah, apalagi tingkat-tingkat kabupaten. Kabupaten jarang ya. Sangat sedikit kita lihat. Kalaupun ada, aksesnya sangat sedikit lah. Misalnya dia untuk mengetahui, misalnya kita hari ini aksesnya untuk sampai ke SMGP itu kan sedikit kita bisa memperolehnya, tertutup semua kan. Berarti perlu ya, artinya perlu sebuah lembaga swadaya masyarakat ini yang terus menyuarakan kebenaran yang diperkuat ya. Oke, baik. Nah, setiap orang tentu punya milestone gitu ya dalam hidup ini. Apa yang menjadi target dan harapan seorang politisi kita Binsar Nasution ke depan akan kita simak usai jeda iklan berikut ini. Tetap di program Talkshow Ruang Paslah Cerdas dan Inspiratif.